Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Majelis Burdah Musalla Al-Maqsurin yang dirahmati Allah, bil khusus guru kita Al-Habib Hamid bin Syekh Al-Haddad mata'anallah bituli hayatih, yang mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini menjadi perkumpulan yang dipandang oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita mendapatkan keberkahan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita kembali memulai kebiasaan kita, rutinitas kita setiap malam Jumat yang keempat setiap bulan, yaitu membaca qasidah burdah. Sekaligus kita menghuraikan sedikit demi sedikit apa yang dimaksud oleh pengarang kitab, yaitu Al-Imam Al-Busiri. Jadi jamaah sekalian, apa yang dibuat oleh Al-Imam Al-Busiri ini adalah sesuatu yang menggembirakan hati baginda Rasulullah SAW, berkhidmat untuk Nabi dengan memujinya. Di dalam satu syair beliau, satu bait syair beliau, khadamtuhu bi rasulin astaqilu bihi zunuba an umrin madha, kemudian zunuba umrin madha minasyi'ri wal khidami. Kata Imam Busiri, aku berkhidmat dengan Rasul dengan memujinya. Aku berkhidmat kepada baginda Rasul dengan memuji baginda. Astaqilu bihi zunuba umrin madha, aku berhenti dengan sebab pujian itu dari dosa-dosaku yang lalu-lalu. Minasyi'ri wal khidami, daripada membuat syair-syair, syair-syair yang sifatnya melalaikan, sifatnya yang bertentangan dengan syariat, ditinggalkan dengan sebab kesibukan beliau memuji baginda Rasulullah. Wal khidami, dan melayani para penguasa. Jadi jamaah sekalian, memang di antara kesukaan para penguasa itu apabila mereka dibuatkan syair, itu mereka merasa bangga seandainya dibuatkan syair-syair oleh para penyair. Nah, ketika Imam Busiri menetapkan hati untuk berkhidmat dengan Rasulullah, dengan memujinya, maka kehidupan beliau itu berubah. Bahkan beliau juga menegaskan di dalam salah satu baitnya, wa munzu alzamtu afkari madaihahu wajadtuhu li khalasi khaira multazimi. Kata beliau, semenjak aku mewajibkan pikiranku untuk memuji baginda Rasulullah, maka aku mendapatkannya sebagai pemeliharaku yang terbaik bagi keselamatanku. Jadi Imam Busiri mendapatkan secara langsung apa yang beliau peroleh dari sebab memuji baginda Rasulullah. Kehidupannya terjaga, kehidupannya menjadi lebih berkah dengan sebab memuji baginda Rasulullah. Nah, makanya kita berkumpul di sini, walaupun kita bukan penyair, kita bukan orang yang membuat syair, kita cuma membaca, tapi insya Allah kita termasuk orang yang memuji baginda Rasulullah. Ahmad Syauqi, salah seorang penyair Mesir terkenal, beliau itu sesungguhnya kehebatan beliau dalam membuat syair masih kalah dengan Hafiz Ibrahim. Tetapi yang membedakan Ahmad Syauqi dengan Hafiz Ibrahim adalah karena Ahmad Syauqi membuat pujian kepada baginda Rasulullah, membuat syair yang isinya pujian kepada baginda Rasulullah, sehingga
diceritakan bahwa salah satu waktu itu yang menjadi Syekhul Azhar, kalau tidak silap Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi, beliau itu didatangi oleh baginda Rasulullah di dalam mimpi. Baginda Rasulullah menyuruh Syekhul Azhar ini untuk datang berjumpa dengan Ahmad Syauqi. Kamu datang jumpai Ahmad Syauqi, katakan dan berikan kabar gembira akan surga yang akan diberikan kepada beliau dengan sebab pujiannya kepada aku. Masya Allah. Jadi jamaah sekalian, perkumpulan kita di malam hari ini sesungguhnya perkumpulan yang tidak sia-sia. Insya Allah ini menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah sekalian, kita akan mengulas bait yang ke-11 ya, atau yang ke-12, 11-12. Mahattani nusha lakin lastu asma'uhu, halaman 23. Ya, halaman 23. Kalau nggak salah sampai di situ. Mahattanin nusha lakin lastu asma'uhu, innal hibba 'anil 'uzzali fi samami. Engkau bersungguh-sungguh menasihatiku, akan tetapi aku tidak mendengarkannya. Innal hibba 'anil 'uzzali fi samami, karena sesungguhnya orang yang sedang jatuh cinta itu dia menjadi tuli terhadap orang-orang yang mencacinya, orang-orang yang menasehatinya. Orang kalau sudah cinta buta, maka dia tidak lagi mau mendengar siapapun yang mencaci akan cintanya itu. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya kecintaan Ahmad Bushiri, Imam Al-Bushiri terhadap apa yang dipujinya, yaitu baginda Rasulullah. Kemudian inni tahamtu nasihah syaibi fi azalin wasyaibu ab'adu fi nushin 'anit tuhami. Sesungguhnya aku menuduh, ittahamtu, aku menuduh nasihat syaibi, nasihat uban ya. Fi azalin di dalam apa namanya mencaci ya. Wasyaibu ab'adu fi nushin 'anit tuhami, sedangkan uban itu adalah sangat jauh dari tuduhan ketika dia memberikan nasihat. Maknanya sehingga saking tidak pedulinya Imam Bushiri terhadap nasihat yang menjadi lisanul hal, yang mengingatkan orang akan kematian, yaitu uban, itu pun dianggap oleh Imam Bushiri sebagai pihak yang ingin mengganggu cintanya kepada orang yang dicintainya. Karena orang itu kan kalau ubanan seolah-olah penampilannya jadi kurang cakep ya Pak. Ya, orang kalau ganteng rambutnya hitam keren, tapi kalau udah ubanan kerennya hilang. Ya kan? Seolah-olah uban ini gangguin saya juga, termasuk yang mengkritik saya dengan cinta ini. Padahal uban itu adalah sesuatu yang sangat jauh daripada perasaan hasad dengki. Ini nanti kita akan bahas syarahnya. Lihat penjelasannya yang disebutkan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Akhlasta li an-nusha 'anil aghradi. Makna daripada bait ini adalah engkau memurnikan nasihat untukku daripada tujuannya, kal iltifati ilal mahbub, seperti berpaling kepada yang dicintai. Lakinni min 'idhami mahabbati, akan tetapi dengan sebab besarnya kecintaanku, lastu aqbalu nusha nasihin, aku tidak menerima nasihat siapapun orang yang menasihati. Li'annal 'ashiqa asammu an istima'i nushil laimina fil hub, karena orang yang sedang mabuk cinta itu menjadi tuli dari mendengarkan nasihat orang-orang yang mencacinya tentang cinta itu. Orang kalau sudah jatuh cinta, orang nggak didengerin, ya kan? Namanya cinta apa itu? Cinta buta, ya kan? Pokoknya orang kalau jatuh cinta, bapaknya nasihatin nggak didengerin, ibunya nasihatin nggak didengerin, kan begitu tuh.
Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang jatuh cinta sudah keterlaluan, bapaknya nasihatin, lu jangan kawin sama dia gitu. Kenapa emangnya? Dia ngangguran, misalkan gitu. Tapi kadang sudah jatuh cinta, nggak didengerin tuh bapaknya, ibunya, begitu. Itu namanya cinta buta. Nah, Imam Bushiri menggambarkan keadaan cinta itu. Orang kalau jatuh cinta udah nggak denger sama yang lain. Kemudian kata beliau, fa inni tahamtu kulla nasihin, sesungguhnya aku menuduh setiap yang menasihati, hatta ittahamtu syaiba fi nushihi li wa fi udlihi ala ma fi sya'nil hubbi wa dawa'i syabab, sehingga aku pun turut mencaci, aku pun turut menuduh uban, ya, aku turut menuduh uban ketika menasihatiku, ya, di dalam peringatannya ataupun di dalam caciannya itu terhadap keadaan cinta dan alasan-alasan anak-anak muda itu. Walhal padahal anna syaiba ab'adun nusuha an mawaqi'it tuhami, padahal uban itu adalah nasihat yang paling jauh, nasihat yang paling tidak layak untuk dituduh. Kalau orang kita tuduh, lo nasihatin gua karena lo nggak demen sama gua, kan bisa saja begitu. Lo dengki, lo marah, lo nggak demen, makanya lo nasihatin gua supaya tinggalin dia, kan bisa seperti itu. Tapi kalau uban, kan harusnya nggak bisa atau nggak layak dituduh macam-macam. Tapi Imam Bushiri menuduh uban itu turut juga mencacinya, padahal uban tuh nggak mencaci sama sekali tentang cintanya itu. Li'annahu la yumkinu an yahsula minhu hasadun wala tama'un wala ghairatun wala ghairuha, karena tidak mungkin uban itu menasehatinya dengan disebabkan karena hasad, karena tamak, karena cemburu dan lain sebagainya. Nggak mungkin uban itu datang karena sebab hasad sama si orang ini. Bi khilafil azili wa ghairihi, berbeda dengan orang yang suka mencaci. Azil artinya orang yang suka mencaci. Berlainan halnya dengan orang yang mencaci. Bisa saja dia menasehati kita, itu sebabnya kan dia nggak demen sama kita, bisa seperti itu. Nah, begitu jamaah. Wal muradu binasihati syaib, dan maksud daripada nasihat uban adalah apa? Dilalatuhu ala qurbil mauti al-muqtadil isti'dad. Sebagai petunjuk, uban itu datang sebagai petunjuk tentang dekatnya kematian yang menyebabkan dia harus mempersiapkan diri dengan kematiannya itu. Itu maksudnya nasihat uban itu, maksudnya supaya kita bersiap-siap, ya. Wa bittihamihi, dan yang dimaksud dengan ittiham itu artinya tuduhan itu, wuqu'uhu ala ghairi awanihi, munculnya uban itu yang bukan pada waktunya, belum waktunya muncul dia muncul, begitu. Li'alla yasta'idda lil mauti fahuwa nasihun bilisanil hal, agar dia tidak mempersiapkan bagi kematiannya, padahal uban itu adalah nasihat dengan bahasa hal, ya. Nah, jamaah sekalian, jadi ringkasannya atau kesimpulannya adalah Imam Bushiri menggambarkan betapa besar cintanya kepada orang yang dicintainya, sehingga dia menuduh setiap orang yang menasehati itu adalah disebabkan karena nggak demen sama dia. Tuduhan-tuduhan itu ditujukan kepada setiap orang yang menasehati agar jangan mencintai seseorang berlebihan. Itu dituduh karena perasaan dengki, hasad, nggak demen, termasuk uban yang muncul di kepalanya, begitu. Kenapa harus tumbuh sekarang, wahai uban? Apakah kamu nggak demen kalau saya dekat dengan orang yang saya cintai? Karena uban itu kan adalah gambaran agar kita bersiap akan kematian. Seolah-olah begini, jangan terus-menerus mikirin orang yang kamu cinta, mikirin kematian juga, gitu. Seolah-olah cintanya itu dipotong dengan sebab ingatan kepada kematian. Maka sehingga Imam Bushiri menuduh uban pun ikut-ikutan nasihatin saya.
supaya jangan terlalu mencintai orang yang dicintainya, begitu. Nah, padahal uban itu kan datang supaya kita bersiap akan kematian, begitu. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kesimpulannya adalah, ini kan pasal pertama kan menggambarkan tentang kecintaannya, bagaimana keadaan hati dan cintanya Imam Busiri terhadap orang yang dicintainya, ya. Nah, intinya artinya memang kecintaan beliau itu kepada baginda Rasulullah sangat luar biasa, ya. Siapa orang yang dicintainya? Nggak disebutin di sini, Pak. Nanti disebutin di bab yang lain. Muhammadun Muhammadun Sayyidul Kaunis Tsaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Itu disebutin di situ. Baru orangnya yang maksud adalah baginda Rasulullah SAW. Baik, sedikit kita baca faedahnya. Wa faidatu hadainil baitain. Faedah daripada dua bait ini, annaka idza ahbabta syakhsan fil halal wa tastahi minhu wa minan nasi an tukallimuhu. Sesungguhnya apabila kamu mencintai seseorang, apabila kamu mencintai seseorang dalam cinta yang halal, wa tastahi minhu, kamu malu mengungkapkan cinta itu, wa minan nas an tukallimuhu, dan malu terhadap manusia untuk mengungkapkannya. Ya, maksud cinta kepada seseorang, ya. Cinta kepada seseorang tapi cinta yang halal. Ini nggak disebutin cinta kepada wanita kah, laki-laki kah, tapi disebut hanya syahsan. Ya, kalau kamu mencintai seseorang dan kamu malu untuk mengungkapkannya, tapi cinta yang halal, ya. Karena ada juga orang yang laki sama laki cinta, tapi cintanya cinta nggak beres. Laki sama laki apa namanya tuh? Gay, ya enggak? Nah, itu bukan yang cinta seperti itu. Ini cinta yang halal. Nah, kalau ada perasaan seperti itu, kita nggak sanggup mengungkapkan cinta itu kepada orang yang kita cintai, kata Imam Nawawi, faktubuhum fi sa'ati zuhrah fi safhatin min nuhas, maka tulislah bait ini di saat waktu terbit matahari. Saat zuhrah itu saat terbit matahari. Fi sahfatin min nuhas, di piring yang terbuat dari tembaga. Ditulis di piring yang terbuat dari tembaga. Cari dah tuh di mana, kek di Matan Hitam, di mana, di museum kali cari ada piring dari tembaga, nyarinya di mana itu. Kemudian famhuha bima'il matar, setelah ditulisnya pakai za'faron, ya. Ditulis za'faron ataupun yang lain sebagainya yang mirip-mirip. Habis itu siram pakai air hujan. Artinya dituangin tuh yang tadi ditulis pakai za'faron, dituangin pakai air hujan biar kalis tuh, biar hilang tuh. Fashrubhu, ketika dia sudah bercampur dengan air hujan di piring tadi yang ditulis, akhirnya minum. Fa innaka tuqawi 'alal mahbub. Nah, kamu akan menjadi punya kekuatan terhadap orang yang kamu cintai. Jadi kita jadi berani, Pak. Nih kalau jadi masa jomblo nih, takut mengungkapkan perasaannya. Nah, ngomong sama bapaknya takut gitu, ya, malu. Nih coba diamalin. Cuman cari dulu piring dari tembaga, cari dah tuh. Wa tajtami'u bihi wa tuballighu minhu maqsudak insyaallah, maka akan berhimpun kekuatanmu dengannya dan kamu akan bisa menyampaikan maksudmu insyaallah. Itu faedahnya, ya. Nah, jamaah sekalian, ini barangkali ada yang pengen ngamalin dah, ya. Ada yang mau amalin. Pokoknya ini adalah ungkapan cinta daripada Al-Imam Al-Busiri terhadap orang yang dicintainya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian penjelasan daripada bait yang ke-11 dan 12 ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marji' wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.